Pasnya kita akan menceritakannya. Pasnya kita akan menceritakan tentang kisah Rasulullah yang sejuta kisah, yang semiliar kisah, yang setriliun kisah. Seorang manusia sebelum Nabi Adam diciptakan, nur cahaya Rasulullah SAW sudah ada. Lihatlah negeri ini, negeri yang didatangi oleh Rasulullah SAW yang dulu bernama Yasrib. Negeri yang dahulunya sepi, yang dahulunya negeri yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah datang. Cahaya Rasulullah SAW mengiringi negeri ini, memberikan cahaya di negeri ini yang sekarang kita mengenalnya, yang tadinya dahulu Yasrib, itu sekarang Madinah Al-Munawwarah. Sahabat sekalian yang berbahagia, kisah Rasulullah SAW datang ke kota ini karena di Mekkahatul Mukarramah beliau diancam, beliau dimusuhi. Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Mekah menangis. Seandainya warga kota Mekah tidak memusuhi aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Dan sampailah Rasulullah ke kota Madinah ini yang dulu bernama Yathrib. Sampai Rasulullah SAW dimakamkan di rumah Rasulullah yang sekarang kita mengenal Masjid Nabawi, tempat tinggal Rasulullah SAW yang ada tanda kubah hijau di atasnya. Itulah kubah hijau, di atasnya makam Rasulullah SAW yang mulia. Di bawah kubah itulah dimakamkannya, berbaringlah ruh dan jasad seorang manusia dari awal zaman sampai akhir zaman, menjadi suri tauladan. Beliaulah khataman nabiyyin, beliaulah nabi yang paling sabar di antara para nabi. Beliaulah Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang memiliki kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan. Beliau mendidik kita, membimbing kita, sehingga kita lihat sekarang ini umat begitu banyak sekali berbondong-bondong dari negeri manapun ingin melihat Rasulullah SAW, walaupun di perbaringan, walaupun Rasulullah SAW berada di dalam alam baqa, alam barzah, alam yang mana Rasulullah SAW berkata, siapa yang menjengukku maka dia akan mendapatkan syafaatku. Siapa yang membaca salawat kepadaku, datang ke kotaku, lalu orang itu bersalam kepadaku di makamku, maka orang itu akan dibalas salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jutaan manusia, bahkan triliunan manusia, setiap detik jantungnya berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai sahabat-sahabat semua, kalau kita mengaku rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo usahakan rezeki kita, usahakan rezeki kita untuk bisa datang ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Selagi kita masih dikasih rezeki oleh Allah, dikasih waktu oleh Allah untuk kerja, kita kumpulkan sedikit demi sedikit rezeki tersebut. Sedikit demi sedikit rezeki tersebut kita kumpulkan untuk kita dapat menjenguk makam Rasulullah SAW, untuk kita bisa menjatuhkan kaki kita, mensujudkan kepala kita
di bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di tanah haram ini Dajjal tidak akan sanggup datang ke tempat ini karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh rugi apabila kita siang bekerja, pagi bekerja, lalu tengah malam hampir juga bekerja, berpikir otak kita untuk bekerja, tapi tidak disisihkan sedikit pun rezeki kita untuk bisa menjenguk kekasih kita. Ini adalah Rasulullah, kekasih tidak hanya dunia, tapi kekasih akhirat. Tidak hanya penolong dunia, tetapi penolong akhirat. Tidak hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun lahiriah kita, akan tetapi Rasulullah menuntun batiniah kita. Maka kuatkan hati kita untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini. 1 kali alhamdulillah, 2 kali barakallah, 3 kali wa syukurillah, 4 kali nikmatullah, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Setiap ada rezeki, kita niatkan kita bisa datang menjenguk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat mimbar pun, kalau kita jauh berada di negeri kita membaca salawat. Kita lupa intisari salawat adalah usahakan menjalankan 3. 1, jalankan sunnahnya, perintah Rasulullah, perilaku Rasulullah, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita ikuti. Setelah itu, salawat yang kita baca akan diterima Rasulullah. Setelah kita membaca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan perintah titahnya, ada satu lagi yang perlu dilengkapi. Apa itu? Yaitu datang ke makamnya, datang ke kotanya, masuk ke masjidnya, karena itu melengkapi perilaku kita untuk mengikuti Rasulullah. Pembacaan salawat kita kepada Rasulullah dengan kita menjenguk makam Rasulullah. Jutaan manusia, ribuan manusia, triliunan manusia yang rindu kepada Rasulullah. Kita tidak merasakan iri kepada mereka yang jauh datang. Lihat mereka, mohon maaf, mungkin rezekinya sedikit, tidak membawa apa-apa. Mereka ajak keluarga, mereka capek, lelah, letih, hanya satu, ingin menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di hati kita tidak ada rasa ingin seperti itu? Ataukah hati kita masih kaku seperti batu, seperti gunung? Hanya memikirkan bagaimana enak di dunia, enak makan, mewah, mobil, kendaraan, rumah. Sedangkan rohani kita tidak disambungkan kepada rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pikir sahabat-sahabat yang membaca salawat kepada Rasulullah, yang mendengar nama Rasulullah, yang menjalankan titah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya isapan jempol, hisapan yang biasa saja. Tidak. Kita datang ke sini, Rasulullah tahu, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita, dan insya Allah kita akan seperti mereka yang jutaan orang datang ke sini. Kita suatu saat di padang mahsyar akan dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berkata, "Aina ummati, aina ummati, aina ummati." Siapa umatku? Itu yang dicari oleh Rasulullah di padang mahsyar, di mana para nabi mengangkat tangannya kepada umatnya karena tidak sanggup untuk merahmati umat mereka, sedang Rasulullah merahmati, sedang Rasulullah mengurusi umatnya. Dialah yang sering menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kotanya, masuk masjidnya, di makbarahnya, di raudhahnya. Ya Allah, izinkan kami dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah ini. Izinkan kami ya Rasulullah
untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, mengajak keluarga kami sesering mungkin ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya biiznillah, dengan izinmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan hadirnya jutaan ribuan orang yang berada di sekitar kita ini, kita mendapatkan daripada doa yang diijabah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kami membacakan Fatihah di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, doa kami diijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.